wabarakatuh. Ustaz Taufik yang baik hati. Nah sekalian, hari ini kita belajar materi PAI terkait dengan mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah sekalian yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau kita punya kepribadian yang baik? Seorang muslim akan menjadi orang yang hebat kalau dia punya sifat terpuji. Satunya dari 3 hal tadi, yaitu punya sifat mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. 3 hal itu terdapat pada jiwa Rasulullah. Bayangkan Rasulullah, tauladan kita, mempunyai 3 hal tersebut sehingga para sahabat sangat mencintai beliau. Oleh karena itu kita akan lihat materi setelah ini, dan jangan lupa diikuti, diamati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita ikuti materi berikut ini. Materi kita pada kali ini yaitu tentang sifat terpuji, perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Semoga Allah SWT memberikan 3 sifat ini kepada diri kita semuanya. Hadis Nabi SAW, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud itu makan dari hasil keringat sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang sifat terpuji mandiri. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam itu sudah mengajarkan kita tentang arti sebuah kemandirian. Oleh karena itu, Ustaz punya sebuah kata, sebuah kalimat yang baik untuk kalian, yaitu anak yang mandiri itu tidak menggantungkan tugas dan tanggung jawabnya ke orang tua. Mandiri secara arti adalah sifat di mana seorang melakukan kegiatan secara mandiri, secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Cara menumbuhkan kemandirian ada 3 tahapan. Yang pertama, membuat jadwal harian. Yang kedua adalah mempersiapkan keperluan sendiri. Yang ketiga yaitu letakkan sesuatu pada tempatnya. Ciri anak-anak mandiri, ya. Ciri anak-anak mandiri coba kalian amati dalam diri kalian, apakah kalian termasuk dari ciri tersebut? Ada 4 hal atau 4 golongan ciri dari anak-anak yang mandiri. Yang pertama, cirinya adalah rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, ciri anak yang mandiri yaitu tidak suka bergantung. Tidak suka bergantung pada orang lain. Semua dilakukan sendiri dengan tanggung jawab. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Ya. Yang keempat adalah pandai mengatur waktu. Alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang Ustadz lihat sudah menggambarkan kemandirian, ya, maupun rasa percaya diri, yaitu ada Mas Amar, ya. Mas Amar ini berbeda dengan teman-temannya. Ketika teman-temannya mind mapping dengan tulisan, Mas Amar ini membuat mind mapping dengan komputer. Ini hal yang luar biasa, ya. Yang kedua Mas Ervan. Mas Ervan ini termasuk anak yang istiqomah melaporkan tiap malam untuk sholat tahajudnya. Kemudian Mas Isan, ya, yang tiap hari saya lihat selalu senyum dimanapun dan kapanpun, ya. Senyum menjadi inspirasi buat kita semuanya. Yang keempat ada Mas Kaisan, ya, yang istiqomah selesai sholat tahajud langsung ananda mengaji. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu percaya diri. Ya, percaya diri itu secara arti adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Contohnya percaya diri, ya, misalkan ada seorang teman kalian terpilih mewakili sekolahnya untuk perlombaan sekolah, ya, maka sebaiknya ananda ini mempersiapkan diri dengan giat belajar, ya, dan berusaha agar dapat bersaing secara sehat dengan siswa yang lain. Di percaya diri ini tercantum dalam dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 78. Artinya adalah, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Di sini ada kata berputus asa, ya. Jadi kita harus kita simpulkan sebagai anak atau orang yang harus percaya diri, ya. Yang terakhir, lawan kata dari percaya diri adalah rendah diri.
Rendah diri adalah suatu sifat yang tidak baik karena dia tidak percaya pada kemampuan yang dia miliki. Oke, cara menumbuhkan percaya diri. Anak-anakku sekalian, jika kalian ingin menumbuhkan percaya diri kalian, maka Ustadz punya 4 hal, 4 trik agar kalian dapat menumbuhkan percaya diri kalian. Yang pertama, yakin dengan kemampuan sendiri. Yang kedua, yaitu sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, tidak mudah putus asa ketika menerima kegagalan. Yang keempat, cara menumbuhkan yaitu tidak pernah berhenti belajar dan berdoa kepada Allah. Tanda-tanda anak percaya diri. Ada 4 hal tanda-tanda anak percaya diri. Oke, yang pertama, yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang kedua, tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Yang ketiga, tidak minder dengan teman. Percaya diri itu arti tidak minder. Apapun yang kita punyai itulah kehebatan kita. Jadi jangan ragu-ragu ketika memutuskan. Yang keempat, memiliki pendirian yang kuat. Kemudian materi terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya adalah perilaku terpuji atas kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Cara menumbuhkan tanggung jawab ada 4 hal. Yang pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan baik. Yang ketiga, menjauhi sifat pemalas. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ini 4 tahapan, 4 hal yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kita. Oke, salah satu contoh tanggung jawab di rumah, misalkan kalau anak, tanggung jawab di rumah adalah dia nurut kepada orang tua. Yang kedua, kalau ayah, bentuk tanggung jawabnya adalah menafkahi keluarganya dengan bekerja. Kalau ibu di rumah, maka tanggung jawabnya menjaga kalian, mendidik agar jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Dan yang paling utama, yang keempat, semua kita ini, manusia ini punya tanggung jawab, yaitu kepada Allah SWT dengan beribadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah. Terakhir, ini ada soal 5 soal buat kalian semua. Soal ini Ustadz ambil dari materi tersebut. Karena itu setelah mengerjakan, yakin dan percaya diri kalau kalian pasti bisa. Jangan bertanya kepada siapapun, lihat dulu materinya. Saya yakin kalian bisa. Kita telah mempelajari 3 sifat terpuji tadi, yaitu apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Saya yakin anak-anakku sekalian pasti bisa untuk menjadi anak-anak yang lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita pelihara, kita ikuti, kita dengarkan, dan kita amalkan. Semoga sifat-sifat tersebut melekat pada diri kita dan menjadi sebuah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja terus, terima kasih. Kita bertemu lagi dengan PI yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.